Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda. Di sini saya akan mempresentasikan evolusi perpustakaan. Nah, pengertian perpustakaan. Apa sih perpustakaan itu? Perpustakaan merupakan suatu ruangan bagian dari bangunan atau gedung yang berisi buku-buku yang diatur dan disusun sehingga mudah untuk dicari atau digunakan untuk membaca. Terus juga perpustakaan itu sebagai tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan. Nah, di sini ada dua tantangan untuk perpustakaan itu sendiri. Yang pertama, televisi itu merupakan salah satu tantangan untuk perpustakaan sendiri. Namun, buku-buku dapat bertahan sendiri karena televisi itu tidak memberikan informasi secara lengkap. Tetapi kayak kita bisa dapat informasinya itu dengan, jadi kalau di TV itu suka ada kayak harus akses website dulu biar nanti kita dapat informasi secara lengkap. Jadi kalau di televisi itu cuma ada kayak marketingnya doang gitu, iklannya gitu, tentang suatu buku gitu. Nah, terus yang kedua, tantangan yang terbesarnya itu penggunaan internet. Dengan adanya internet yang memudahkan orang untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Nah, kan kalau sekarang itu memang udah ada internet, makanya buku itu hampir jarang orang untuk baca buku karena internet itu kan gampang dan mudah diakses, kayak ada di handphone, dan di handphone itu bisa dibawa kemana-mana. Sementara kalau buku itu, kalau misalkan bukunya gede itu nggak bisa dibawa kemana-mana, emang agak ribet gitu. Nah, sejarah perpustakaan. Buku pertama Islam itu pada abad ke-7 adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada abad ke-8, Muslim sudah memproduksi buku karena mereka tahu cara membuat kertas dan karena mereka juga dianjurkan untuk merekam semua eksperimen. Lalu, pada masa Abbasiyah, perpustakaan yang milik pribadi dibuka untuk umum. Jadi, buku pertama itu adalah Al-Quran. Nah, diturunkannya itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi buku itu tuh diproduksi terus karena zaman dulu tuh udah tahu cara buat kertas itu kayak gimana, makanya sudah mulai disusun buku Al-Quran itu dibentukkan jadi sebagai buku kayak gitu. Nah, di sini daftar awal kan tadi udah Al-Quran adalah buku pertama. Nah, jadi ada itu daftar isinya udah disusun oleh Hafsah Putri Khalifah kedua Omar yang memiliki standar buku. Jadi Putri Khalifah kedua ini tuh udah bikin daftar isi yang memenuhi standar bukunya. Jadi kayak mudah dibaca dan mudah dimengerti juga untuk pembacanya. Nah, susunan dan ayat Al-Quran itu diperiksa lalu nanti bakal direvisi sama Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan nanti ayat Al-Quran itu memang ada kesalahan atau apapun, itu bakal diperiksa sama Nabi Muhammad SAW. Terus salinan Al-Quran juga diproduksi oleh Utsman bin Affan Khalifah ketiga. Salinan ini berusia 400 tahun. Ini masih tersedia di perpustakaan terbesar dunia. Nah, jadi Al-Quran ini tuh diproduksinya sama Utsman bin Affan Khalifah ketiga. Nah, jadi salinan ini tuh emang usianya udah tua banget. Nah, terus itu tuh ada di perpustakaannya tuh di Bait Al-Hikmah di Baghdad tempatnya. Nah, di sini ada penyebaran Islam. Penyebaran perpustakaan Islam itu ada di Aleppo di Suriah yang memiliki perpustakaan terbesar dan tertua, disebutnya Safiyah. Nah, Safiyah ini tuh perpustakaan terbesar yang berada di Masjid Umayyah. Itu tuh memiliki puluhan ribu buku. Jadi di perpustakaan itu tuh banyak buku-buku sampai ada puluhan ribu. Dan di Kairo pun gak kalah dengan di Suriah juga. Dia tuh ada perpustakaan kayak di Aleppo, di kota-kota besar seperti Iran, Asia Tengah, dan Mesopotamia. Nah, di sini ada jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama adalah perpustakaan umum, yaitu perpustakaan yang biasa didirikan di masjid. Jadi, kalau zaman dulu itu perpustakaannya itu adanya di masjid. Kenapa ada di masjid? Karena agar umat Islam yang datang itu selain untuk beribadah juga, dia bisa untuk mendapatkan ilmu gitu di masjidnya. Terus yang kedua, perpustakaan semi umum yang didirikan oleh Khalifah. Jadi bedanya apa dengan yang perpustakaan umum? Karena kalau di semi umum ini bukan hanya isi buku-bukunya itu bukan tentang agama saja, tapi ada ilmu nahu, ilmu hadis, kayak gitu. Sama ada ilmu kayak kedokteran, kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada perpustakaan pribadi, yaitu perpustakaan untuk kepentingan pribadi. Nah,
perpustakaan pribadi ini tuh biasanya itu yang punyanya itu untuk kayak ulama sama sastrawan, karena mereka itu rata-rata ulama sama sastrawan ini tuh punya perusahaan pribadi untuk mereka itu melakukan eksperimen atau penelitian mereka sendiri. Nah, di sini ada menurut Ragib Al-Sirjani, perpustakaan Islam itu terdiri 5 macam. Yang pertama ada perpustakaan akademik. Nah, perpustakaan yang paling terkenal itu diantaranya adalah perpustakaan Baghdad Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan yang tadi yang terbesar di dunia. Nah, di perpustakaan itu yang dibicarain itu pembahasannya itu banyak banget. Jadi semua buku-buku itu lengkap di perpustakaan Baghdad ini. Nanti bakal ada dijelasin di slide selanjutnya. Terus perpustakaan khusus itu di dalam perpustakaan ini tuh banyak segala macam bidang ilmu seperti ilmu hukum dan adat yang jumlahnya hampir mencapai 100. Nah, kayak perusahaan khusus ini contohnya itu kayak ilmu hukum, kan tadi ilmu adat, terus juga perpustakaan itu terhimpun di dalamnya kitab-kitab yang belum pernah dikumpulkan oleh siapapun sejamannya di Andalusia. Nah, terus ada perpustakaan umum, perpustakaan Cordova yang didirikan Khalifah Al-Umawi Al-Hakam Al-Muntasir tahun 350 Hijriah atau 961 Masehi di Cordova. Nah, kalau perpustakaan umum ini tuh dalam perpustakaan itu jadi ada kayak seorang pegawainya itu, dia itu khusus untuk memelihara buku-buku gitu. Jadi kayak misalkan nanti ada yang mau datang ke perpustakaan ini tuh bakal disiapin dulu sama pegawainya untuk mencari buku apa kayak gitu. Jadi ada yang menyediakannya gitu. Nah, terus yang keempat itu ada perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini tuh memprioritaskan perhatiannya untuk mendirikan sekolah supaya semua orang itu dapat menuntut ilmu. Jadi di setiap sekolah itu harus didirikan perpustakaan sebagai sesuatu yang wajib demi menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Gitu. Sekolah-sekolah di dunia Islam itu menyebar dengan luas, hampir meliputi segala juruk negeri kayak di Irak, Suriah, Mesir, gitu. Jadi setiap sekolah itu pasti dilengkapi dengan perpustakaannya. Nah, yang kelima itu ada perpustakaan masjid. Perpustakaan tumbuh dalam sejarah Islam seiring dengan tumbuhnya dan didirikannya masjid. Jadi tadi karena kan zaman dulu emang perpustakaan itu tuh didirikannya tuh ya yang pertama itu kan di masjid. Jadi di setiap masjid itu ada perpustakaan. Makanya perpustakaannya itu bakal tumbuh dan seiring dengan didirikannya masjid gitu. Jadi contohnya itu kayak Maktabah Universitas Al-Azhar dan Maktabah Universitas Al-Khabir di Qarawiyyin. Nah, perpustakaan Islam yang penting itu, yang pertama itu dari Baghdad sampai Nishapur. Baghdad itu mempunyai 36 perpustakaan yang dibanggakan seperti perpustakaan Al-Waqidi, Baitul Hikmah, sama Darul Ilmu. Jadi di Baghdad ini adalah kota kayak banyak banget nih perpustakaannya gitu. Nah, terus di Afrika Utara itu perpustakaannya tuh ada di Kairo, yang terkenal itu Baitul Hikmah yang didirikannya oleh Aziz yang berisi 110 volume dan 600.000 jilid buku, termasuk Al-Quran yang berhiaskan emas dan perak. Terus yang ketiga ada perpustakaan di Spanyol dan Sisilia. Terdapat 70 perpustakaan muslim seperti perpustakaan Khalifah Al-Hakim di Cordoba, dan perpustakaan ini tuh berisi buku-buku yang langka, jadi buku-buku yang nggak ditemuin di perpustakaan lain. Khalifah Al-Ma'mun ini memperluas Baitul Hikmah sebagai akademik ilmu pengetahuan pertama di dunia. Baitul Hikmah ini tuh diperluas jadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Nah, jadi Baitul Hikmah itu kayak semacam bangunan cuma luas banget gitu. Jadi bisa ada kayak universitasnya, terus ada perpustakaannya, terus juga ada untuk tempat penelitiannya atau yang biasa kita sebut kayak laboratorium. Terus lembaga itu memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan. Karena memang Baitul Hikmah itu memang sangat terkenal dengan perpustakaannya. Terus perkembangan ilmu pengetahuan oleh Khalifah Al-Ma'mun
bukan saja mendirikan perpustakaan saja, tapi adanya penerjemahan karya-karya kuno dari Yunani dan Syria seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Nah, jadi di sini juga, di perpustakaan ini juga tuh emang ada penerjemahan juga gitu dari karya-karya kuno dari Yunani dan Syria, dan biasanya itu diterjemahnya itu ke bahasa Arab gitu. Nah, sejarah perpustakaan Bait al-Hikmah. Nah, perpustakaan yang paling terkenal di Baghdad karena perpustakaan yang paling bernilai dalam pemikiran Islam. Keberadaannya menjadi pusat tujuan para pencari ilmu dari berbagai negara timur maupun barat. Pendirinya yaitu Khalifah al-Abbasiyah yang kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Nah, perpustakaan ini tuh menyimpan buku-buku dan kitab-kitab bermutu yang bersumber dari tulisan-tulisan bangsa Arab maupun dari bangsa non-Arab. Nah, jadi perpustakaan Bait al-Hikmah ini nih salah satunya adalah perpustakaan terbesar di dunia. Nah, yang adanya itu di Baghdad. Jadi malah negara-negara lain tuh malah pengen datang ke Bait al-Hikmah karena di sini tuh ada perpustakaan yang terlengkap dan sampai ratusan ribu buku itu banyak ada di sini semua gitu. Dari penelitian dari berbagai ulama ataupun sastrawan gitu. Nah, Bait al-Hikmah itu dibagi lagi jadi 5, karena Bait al-Hikmah itu semacam kayak tempat yang sangat luas gitu. Ada yang pertama itu ada perpustakaan, di mana perpustakaan ini itu untuk meneliti kitab-kitab karangan siapapun yang mengarang kitabnya gitu, agar tidak terjadi penyimpangan. Nanti maksudnya itu bakal diperiksa lagi. Jadi ada yang meriksa juga kitab-kitab tersebut. Jadi pas dikasih ke perpustakaannya bakal ada yang periksanya gitu. Terus yang kedua, pusat penerjemahan, terbentuk badan penerjemahan dan pensyarah yang bertugas mengangkat bahasa kita ke bahasa Arab. Nah, jadi ada pusat penerjemahannya nih, kalau misalkan kitab-kitab itu tuh misalkan dari bahasa Yunani atau dari mana itu nanti bakal diterjemahin ke bahasa Arab. Nah, terus yang ketiga ada pusat kajian dan naskah. Jadi para penulis ini tuh menuliskan kitabnya lalu diberikan kepada pihak perpustakaan. Jadi naskah-naskahnya itu bakal dikasihin ke pihak perpustakaan. Nah, yang keempat ada menara astronomi. Membangun menara astronomi di sebuah tempat bernama Al-Shamsiyah. Menara ini sebagai laboratorium untuk praktik agar para penuntut bisa mempraktikkan teori-teori ilmiah yang dipelajari secara langsung. Nah, jadi di menara astronomi ini tuh semacam kayak laboratorium dan jadi semacam pemantau untuk perpustakaan sendiri gitu. Laboratorium ini untuk di mana bisa dilakukannya praktik gitu. Jadi untuk meneliti gitu dari teori-teori ilmiahnya gitu. Terus yang kelima ada sekolah. Pada masa Al-Rashid dan Al-Ma'mun ini Bait al-Hikmah begitu besar perannya sebagai sebuah lembaga akademis tempat bagi pelajar dan pengajar yang menekuni dunia keilmuan secara intensif. Sedangkan metode yang digunakan dalam pendidikan Bait al-Hikmah itu terdiri atas metode mudharabah sebagai kayak cuma ceramahnya, terus metode dialog dan wawancara. Jadi kalau sekolah itu tuh sebagai metode yang dimana jadi pendidikan itu ya jadi perannya itu sebagai sebuah lembaga akademis gitu, tapi juga pelajar itu bisa menekuni dunia keilmuan secara intensif. Gitu. Nah, di sini tuh yang terakhir ada fungsi perpustakaan. Yang pertama sebagai pusat belajar atau learning center. Banyak ulama yang mendirikan perpustakaan itu untuk dimana untuk umat Islam juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Terus juga sebagai pusat penelitian, yaitu dilihat dari peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting ini maksudnya kayak sejarah-sejarah juga kayak gitu. Jadi apa yang diteliti itu makanya menjadi pusat penelitian. Terus yang ketiga pusat penerjemahan menjadi jembatan kebudayaan yang berbeda. Ya karena banyak kitab-kitab yang dari negara lain gitu, kayak dari negara lain, dari bahasa lain kayak Yunani kuno kayak gitu bakal diterjemahin juga gitu ke bahasa Arab. Nah, apa bedanya sih perpustakaan dulu sama sekarang? Sebenarnya fungsi perpustakaan ini tuh hampir sama. Jadi yang membedakan itu
Kalau zaman sekarang itu perpustakaan itu tidak hanya menjadi sarana edukatif saja, tetapi juga jadi sarana kreatif. Karena kan kalau zaman sekarang itu uh, perpustakaan itu mengaplikasikan TV dan video sebagai sarana informasi. Kalau zaman dulu itu nggak ada gitu. Karena kan zaman sekarang kan semakin majunya teknologi, makanya banyak jadi ada TV dan video gitu untuk apa ya, untuk memberikan informasi juga gitu secara lengkap. Nah, paling itu sejarah perpustakaan juga memegang peran yang sangat penting dilihat dari perkembangannya dari dulu sampai sekarang, yaitu perkembangan hasil cetakan yang berbentuk media mencetak. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.